Assalamualaikum, selamat jumpa kembali dengan channel Adi Putro Prakoso. Sobat Mancing Mania, apa kabar? Semoga sehat selalu ya. Kita diberi kesehatan dan selalu bisa diberi kesempatan atau jalan untuk bisa jentak. Salam mancing mania deh. Salam jentak. Apalagi yang bersedia dan berkenan untuk subscribe biar pengalaman dan ilmunya bisa bermanfaat, juga barokah. Di subscribe dulu, di like dulu, jangan lupa di komen dan nyalakan notifikasinya biar ada info, resep dan liputan tentang kisi-kisi mancing. Kalian bisa menyimak. Langsung saja ke tema sesi 3 tentang trik dan tips mancing. Kali ini saya seperti biasa ada di kolam belakang, kolam pemancing kolam ikan ya, penampungan. Nah, cuman begitu. Tema kali ini saya membahas tentang umpan dan esen ya. Umpan dan cara pemakaian esen, mungkin lebih tepatnya seperti itu. Ada banyak permasalahan tentang cara pemakaian esen di dalam umpan ya. Tentunya yang harus kita pahami paling pertama itu umpan dasar ya. Umpan dasar kita ya diusahakan yang ideal, yang sudah terpenuhi kandungannya. Kalaupun tidak gizi ya, materialnya sudah cukup disukai ikan di dalam porsi kolam dan jenis pemancingan di kolam kalian mancing, kolam kita mancing ya, maaf. Nah, di sini saya beberapa esen yang ada saya contohkan saja ya. Jadi umpan dasar ini kita harus makan dulu ya. Tujuan esen ini sebenarnya gimana supaya aroma dan torsi umpan lebih kuat gitu ya. Kan dalam kompetisi pertandingan pasti ada persaingan saling kuat gitu. Akan terjadi bentrokan kadang-kadang. Nah, banyak aliran-aliran atau cara pakai yang asal atau sembarangan gitu ya. Ya inilah yang akan jadi permasalahan. Tentunya dalam pemancingan ini bukan ikan yang jadi masalah kita. Dalam pemancingan ini sebenarnya kita yang jadi masalah kita. Kenapa bisa begitu? Ya, ikan pada dasarnya dikasih pelet doang atau dikasih nasi atau kasih makan, sebenarnya dia makan. Nah, kenapa harus ada umpan campur ini, campur itu, campur ini, campur itu? Ya, kita yang bikin masalah. Karena tuntutan ingin menang, persaingan. Disitulah yang lain naik torsi, naik bahan, naik campuran, racikan dan sebagainya. Terjadilah bermacam-macam apa saja yang bisa dicampurkan, termasuk esensial yang seperti ini. Esensial ini pada tujuan untuk memperkuat aroma ya. Di sini
banyaknya terkandung aroma ya seperti wangi gitu ya, amis atau anyiran, dan juga aroma bau-bauan dan lain sebagainya. Nah, ada yang banyak mempermasalahkan sebenarnya esen tuh bagus, tapi kenapa dipakai atau dibeli di lokal atau di pemancingan yang dipakai itu jadi nggak bagus gitu. Kenapa? Nah, sebenarnya banyak faktor ya. Salah satunya yaitu umpan kita mungkin belum cocok dengan karakter esen tersebut gitu. Jadi kita harus tugasnya untuk mencari pasangan esen tersebut. Umpan dasarnya apa yang bagus ya, tentunya dengan observasi ya, praktek. Produsen pun tidak akan mengetahui secara global, maksudnya secara keseluruhan gitu. Produsen pun siapapun dia, termasuk profesor pun tidak akan bisa menjamin. Karena apa? Jaminan kita adalah permasalahan kita adalah lawan dan alam. Lawan dan alam tidak akan bisa diprediksi kecuali si ahli tersebut diam pada posisi yang sama. Yang jadi masalah baru bisa, kalau seorang ahli itu punya analisa ya, dianalisa mau ikan tuh bagaimana, dipelajari ya. Nah disitu akan ketemu titik celah. Nah, kalau udah dipelajari titik celah, sama aja seperti kita juga bisa mampu, kita semua mampu, asal ada kemauan untuk analisa, jangan menyerah. Sepertinya gini, ada satu esen yang di daerah tertentu atau di daerah produsen itu bagus, langsung ditemukan takarannya. Kok langsung? Tidak, salah. Kenapa salah? Mereka pun, kita pun sebagai produsen itu harus melalui observasi praktek. Karena semua berdasarkan feeling, tidak ada patokan dari sana dan rumusnya tidak ada. Tidak ada hitungan untuk amisan sekian persen, sekian cc, wangi, atsiri dan sebagainya yang kita masukkan harus sekian-sekian. Enggak. Itu hasil dari analisa. Dan patokan dasarnya mungkin ada perkiraan yang mendekati gitu. Jadi sama melalui proses. Begitupun sudah menjadi produk baru jadi misalkan kita membeli satu produk, yaitu bagus ya, mungkin iya karena dia hasil observasi, tapi ketika datang ke kita, nah kita pelajari atau sedikitnya tanyain umpan dasar apa yang lebih cocok dengan esen ini gitu kan. Nah kita cocokin dengan wilayah kita dengan takaran yang sama, bagaimana hasilnya, ada enggak hasilnya? Kalau memang jauh hasilnya, tentu itu esen bagus tapi jadi jelek. Nah ini di sini observasi kita harus main. Dari penentuan bahan dasar yang berbeda, takaran juga yang berbeda, atau mungkin ada yang kurang untuk daerah kita. Nah ini penting kita ketahui ya. Misalkan begini, ini kan oplosan ini udah jadi ya, dan jadi ini belum tentu jadi sempurna. Nah ketika di kita ini jadi kurang bagus, kita boleh dengan cara apa sih feeling kita main. Misalkan di daerah tertentu esen polosan ini bagus tapi jadi jelek, kita coba beli atau amisan apa yang ada, kita tambah amisan atau tambah atsiri gitu. Mana yang bisa merubah menjadi lebih bagus ya? Pada intinya nggak ada patokan, kita harus berani
Cuman berani ini harus didasarkan dengan perkiraan dan feeling juga ya. Kita harus jalan. Jangan-jangan mentang nggak ada patokan terus kita jor-joran asal-asalan. Ya tentunya selain kita juga bakal merugikan orang lain. Dalam pemakaian yang berlebihan segalanya juga nggak baik. Tentu jadi ngaco. Nah disinilah permasalahan kita. Jadi kadang-kadang takaran kita sudah baik, sudah bagus, umpan sudah baik, esen juga sudah oke, ternyata hasilnya jauh dari memuaskan. Ya tentunya kita juga berhadapan dengan alam dan lawan, juga hoki badan, entah itu lapak kita jelek atau memang kita berhadapan atau berpinggiran dengan lawan yang kurang baik. Itu lah namanya kompetisi gitu. Tapi kuncian dari yang terbaik ini kita harus pegang, bahwa umpan yang bagus, dakaran yang sudah bagus, di tempat yang bagus itu hasilnya pasti bagus. Itu yakin sudah. Kalau sudah di tempat yang bagus, hasilnya bagus, terus pindah lapak, hasilnya jelek, jangan kaget. Ini alam yang berbicara. Ya. Jangan kita nyalahin umpan. Wah, apa sih yang beda? Apa sih yang kurang? Oh, ininya kurang bagus nih. Ininya dari toko anu, ininya sekian. Enggak begitu juga. Tidak begitu juga. Kemungkinan ikan itu nggak nyampe, ikan itu untuk hari itu, saat itu nggak mau ke lapak kita, atau ada aroma-aroma yang bisa ikan itu menjadi jemu di lapak itu, yang tadinya bagus jadi jelek. Ada aroma yang kacau, yang mengganggu, sedangkan umpan kita merasa pede nih, ini juara ekor, ini juara induk, tapi ternyata jong. Nggak apa-apa. Itulah namanya persaingan, itulah namanya di dalam satu kompetisi. Sepintar-pintar pun atau sejagoan-jagoan pun petarung, kalau dalam lengahnya tetap aja dia akan sekali pukul. Kalau dari lengah tetap aja dia akan tepar. Nah begitupun dengan pemancingan ya. Jadi dalam tema kali ini yang saya maksudkan tentang cara pemahaman kenapa kita beli di produsen katanya bagus, dipakai oleh kita menjadi tidak bagus. Jadi kita jangan terlalu suudzon sama produsen ya, karena mereka juga saya yakin menjual itu dengan observasi, dengan praktek, hasil dari prakteknya. Nah tentunya kita bermain tadi, kita selalu mencari solusi tambahan apa yang kurang, tentu jangan dimasukkan langsung ya secara terpisah. Tambah amisan apa yang cocok, cari referensi dari temen, dari apa di daerah kita tuh apa sih, kayak gimana aromanya. Nah disitu menjadi dasar untuk lebih cepat kita memahami apa yang kurang dalam esen tersebut. Begitu juga tetesannya, kita naik turunkan mulai dari yang terendah, reaksinya kayak gimana, kita lihat dari lapangannya. Kalau bisa praktekkan langsung. Nah, di situ akan kita tahu perbedaan-perbedaan dan perubahan-perubahannya. Nah disitulah bahwa memang kalau ada pertanyaan, bang mana umpan yang gacor, bang mana esen yang gacor, tentu semuanya yang ditawarkan itu bisa bagus karena lewat observasi. Tapi ketika kita jelek, nah kita yang harus menyesuaikan apa yang perlu ditambahkan di sana, apa yang kurang di sana, apa yang harus dikurangin. Nah, itu kan sama umpan juga begitu, umpan dasar ya, selain esen juga sama patokannya seperti itu. Jadi yang membuat umpan, produk umpan atau produk esen menjadi bagus itu adalah siapa? Bukan produsennya. Saya yakin dan pastikan, ingat,
bukan produsennya. Produsen hanya membuat standarisasi feelingnya, tapi yang membuat bagus untuk bereaksi dan ditarungkan di saat itu adalah konsumennya, pemakai, pemancingnya. Kenapa saya bilang begitu? Apa alasannya, Bang? Ya, kita dikasih maaf, kita bukan mengendorse salah satu produk jempol, produk apalagi Ikin, Pak Ikin, Adik Ikin, ya, Jasun, Coan, apalagi Pak Atang. Kata siapa bagus? Bagus itu ketika kita bisa mengolahnya dan meraciknya untuk melawan lawan kita, untuk menyaingi lawan kita. Benar nggak? Benar kan? Iya. Logika. Kalau kita tanpa observasi, siapa yang bilang jempol amis bagus? Tentu dengan praktek. Kalau dengan ini jempol amis digabungkan dengan ini jadinya begini, bisa menyaingi si ini. Nanti si ini jempol amis dengan si ini di sini jadi disaingi. Nanti jempol amis digini-giniin lagi, misalkan menjadi lebih-lebih. Begitu juga Pak Ikin, Jasun dan Cuan, Patang dan sebagainya. Semua kreasi akan menjadi bagus, saling tumpang tindih. Itu yang terjadi. Iya kan? Nah, di sini tapi kita jangan terkesan seperti angin-anginan, atau saya bilang ya terlalu terlalu banyak terombang-ambing juga tidak bagus, terbawa arus juga tidak bagus. Jadi pakailah atau sesuai kebutuhan masing-masing, terus torsinya masing-masing yang sesuai. Jangan terlalu kita mewah-wahkan gitu bahan umpan, karena yang merugi juga kita sebenarnya. Saya yakin esen yang termasuk esen yang paling mahal pun ya tidak akan menjamin di lapangan langsung bagus. Saya yakin, saya pastikan itu tidak akan semua lokal bagus. Pasti mau murah mau mahal, pas kebetulan jual produsen langsung bagus, itu hanya kebetulan saja, faktor semuanya cocok sama gitu. Nah, bukan saya menjadi sok tahu gitu ya. Mungkin saya ini sekedar hanya untuk berbagi cerita dan pengalaman, termasuk analisis saya pribadi dalam permancingan dan perumpanan ya. Karena